Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamah. Jemaah sekalian, kita sekarang memasuki keterangan yang ke 491 dari babnya babu kafaratil marid, bab tentang kifarat orang yang sakit. Di sini didatangkan keterangan hadis ke 491, 492, 493, 494 sampai 495. Adapun hadis yang ke-491, di sini disebutkan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Kemudian Ishaq bin Al-Ala, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala, adalah sodukun yahimu kafiran, orang yang sangat benar namun banyak berbuat salah. Jadi riwayat ini dinyatakan lemah dari keterangan ini. Namun hadis ke-491 ini juga ada hadis ke-492, ini riwayatnya sahih, 493 sahih, 494, 495 juga sahih semua. Oleh karena itu tentu saja riwayat ini karena banyak penguat, maka kita akan tetap membacakannya dari hadis yang ke-491. Qala al-mu'allifu qala al-mukhariju rahimahullah hadatsana Ishaq bin Al-Ala qala hadatsana Amr bin Al-Haris qala hadatsana Abdullah bin Salim an Muhammadin Az-Zubaydi qala hadatsana Sulaiman bin Amir anna Hudzaifah bin Al-Haris akhbarahu, bahwasanya Hudzaifah bin Al-Haris menghabarkannya anna rajulan ata Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Seorang laki-laki datang kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian bahwa wajah, sedangkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, beliau dalam keadaan sakit. Ya. Faqala, lalu dia berkata, kaifa amsa, ya, ajrul amir, ya. Bagaimana keadaan ajrul amir, yakni pahala bagi seorang amir. Faqala, maka dia berkata, hal tadruna fima tujaruna bihi. Apakah kamu tahu tentang apa yang kamu akan diberikan pahala karenanya? Faqala, dia mengatakan, bima yusibuna fima naqrah. Dengan sebab sesuatu yang menimpa kita dalam perkara yang kita tidak suka. Faqala, lalu berkata, innama tujaruna fima anfaqtum fi sabilillah. Maka dia menjawab, sesungguhnya kalian diberikan pahala dalam perkara
yang kalian infakkan di jalan Allah. Wastunfiqalakum, dan dia pun dipinta infak untuk kalian. Summa ada tarahli kulliha. Kemudian dia memasukkan alat-alat kendaraan seluruhnya. Hatta balago adarul birdaun, sampai ketika dia sudah sampai kepada hadarul birdaun. Walakin hadal wasoba, akan tetapi yakni kelelahan ini alladhi yusibukum fi ajsadikum, yang menimpa kalian pada jasad kalian. Yukafirullahu min khotayakum, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahan kalian. Ringkasnya, bab tentang kafaratul marid adalah bahwa orang yang sakit dengan penyakit yang menimpanya itu dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Itu barangkali inti dari hadis ini. Dengan kata-kata, ya, apa katanya? Walakinna hadal wasoba, akan tetapi kelelahan ini, ya, atau capek ini, kepayahan ini, dan juga sakit di badan ini, alladhi yusibukum, yang menimpa kamu, fi adsadikum, pada jasad kamu, yukafirullahu min khotayakum, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi di antara faedah dari penyakit dan yang akan diterima oleh orang yang sakit adalah bahwa rasa sakit yang diderita oleh orang yang sakit itu bisa menjadi penghapus dosa, penghapus kesalahan. Makanya kalau kita sakit, seyogianya bersabar. Jangan apa? Jangan mengeluh. Walaupun memang ya kadang-kadang yang namanya sakit ya. Ya, siapa yang tidak mengeluh? Pasti mengeluh karena merasakan rasa sakit. Namun ketika kita mengeluh pun seyogianya keluhan itu cukuplah di dalam hati kita. Sementara yang keluar adalah kata-kata yang baik saja. Yaitu kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Baik jemaah sekalian, ini adalah keterangan yang ke-491 ya, yang intinya keterangan ini adalah istihbabu jiyaratil marid wal ikhwan fillah. Yani disukai mengunjungi orang yang sakit dan mengunjungi saudara kita, ya, yaitu saudara satu agama kita. Jadi kita disukai untuk menengok orang yang sakit dan juga kita disukai untuk berziarah ketika saudara kita sakit ataupun dalam kesulitannya. Sebenarnya ziarah itu nggak susah. Memang terkadang akhlak ini ya memang butuh pengorbanan jamaah sekalian ya. Yang keduanya, innal marada mukaffirun lil khataya wa sababun limaghfiratiz dzunub. Sesungguhnya penyakit itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Penyakit itu seperti itu. Kemudian yang ketiganya, al-ahadis as-sahih sharihatun fi subutil ajri bimujarradi husulil musibah. Hadis-hadis yang sahih menerangkan bahwa orang yang semata-mata tertimpa musibah sudah dipastikan dia mendapatkan pahala ya ketika orang tersebut bersabar. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka tidak bisa dapat pahala. Fala'alla Abu Ubaidah lam yablugh tilkal ahadis fadhanna anna al-ajra la yasbutu ila bisabr. Kemudian bisa jadi bahwasanya Abu Ubaidah belum sampai kepada dia yaitu hadis tersebut, ya, lalu dia menyangka bahwasanya pahala itu tidak sabit kecuali dengan sabar. Barakallahu memang pahala itu sabit dengan sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Ya, tetapi kalau umpamanya yakni semata-mata terkena musibah tapi dia tidak apa tadi? Tidak mengeluh begitu. Maka orang yang terkena musibah dan dia tidak mengeluh, maka dia dapat pahala dengan semata-mata apa?
terkena musibahnya. Tapi tetap syaratnya tidak boleh mengeluh. Karena kalau ada orang mengeluh, maka mengeluh itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, tercela orang yang mengeluh itu. Makanya tidak boleh mengeluh. Seperti itu. Walaupun tadi dikatakan bahwasanya hadis-hadis yang sahih menerangkan bahwa telah tetap ganjaran dengan semata-mata terkena musibah. Terkena musibahnya itu merupakan pahala. Ya, bersabarnya itu adalah pahala berikutnya. Tetapi mengeluhnya itu yang menjadi masalah. Baik jemaah sekalian, kemudian berikutnya dalil yang ke-492 qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Muhammadin qala hadatsana Abdul Malik ibn Amrin qala hadatsana Juhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr ibn Halata an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah an Rasulullah qala, ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Kata Nabi, mayusibul muslima min nasobin. Tidaklah seseorang tertimpa kelelahan, wala wasobin, dan tidak pula seseorang yakni tertimpa penyakit, wala hamin, dan tidaklah seseorang yaitu tertimpa ham. Apa itu ham? Dikatakan ham itu adalah yansau anil fikri, yaitu ya sesuatu yang timbul dari pikiran, fima yatawaqqa'u husuluhu fima yata'adda bihi, lalu menimbulkan sakit. Makanya kalau ham itu pikiran biasanya suka diterjemahkan dengan apa? Yaitu dengan gundah gulana. Ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya yaitu wala hazanin, dan tidak pula seseorang yang terkena hazanin, yaitu duka cita, ya. Kemudian wala adan, dan tidak pula sesuatu yang menyakitkan, wala gham, ya, dan tidak pula yakni gham, yakni kekabutan, ya, kekalang kabutan seseorang. Maka dikatakan bahwasanya hatta syaukah, sampai asyaukah, syaukah duri yushakuha, yang menimpanya, sampai duri yang menimpanya. Orang yang terkena duri atau tertusuk duri, ya, seperti itu. Ini juga jangan dianggap perkara yang gampang. Orang yang terkena duri, ya tentu saja ini merupakan sesuatu yang cukup menyedihkan, ya. Seperti itu. Maka ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim terkena kelelahan, wala wasabin, tidak pula terkena penyakit, ya. Terus kemudian tidak pula seseorang terkena wala hamin, yaitu kesedihan, wala hazanin, duka cita, wala adan, gangguan, wala ghamin, dan juga yakni dirunung malang, ya, wala ghamin, kekalutan, ya, hatta sauka, sampai tertusuk duri yushakuha, yang menusuknya, ila melainkan kafarallahu biha, Allah yakni hapuskan dengannya min khotayahu, dari dosa-dosa. Artinya semata-mata terkena musibah itu dapat menghapus dosa-dosa. Seperti itu. Kemudian berikutnya dari keterangan yang ke-492 ini, maka ya faedah yang kita bisa ambil adalah fikul mayusabu bi al-muslim kafaratun, ya, anil dzunub wal ma'asi. Semua perkara yang tidak enak yang menimpa seorang muslim merupakan penghapus dosa dan kemaksiatan. Begitu. Itu adalah merupakan penghapus dosa. Begitu pula yakni hatta nukbatun, sampai nukbah atau nakbah. Apa itu? Yakni bala bencana dan malapetaka dan kubuah yang menimpanya. Wa syaukah, dan juga begitu pula syaukah, duri yusakuha, yang menusuknya. Itu semuanya akan menjadi kafaratun anid dzunub wal ma'asi, merupakan kifarat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Berikutnya, fihi bisyaratun 'azimah lil muslimin.
Maka hadis tersebut merupakan kabar gembira yang besar bagi kaum muslimin di raf'i darajat, untuk meninggikan derajat. Wa taghfiril khataya, dan juga untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Wa ziyadatil hasanat, dan menambahkan kebaikan-kebaikan bil amrad, dengan sebab ya penyakit-penyakit, atau dengan sebab sakit, wal asqam, dengan sebab penyakit, wa masaibid dunya, dan musibah-musibah dunia, wa humiha, dan kesedihan lainnya. Artinya apapun yang kita rasakan, hal-hal yang tidak enak di dunia ini, percayalah bahwa semua itu akan mengurangi dosa dan kesalahan kita. Makanya kita harus tetap apa? Optimis ya. Tetap optimis ya. Ya walaupun memang kalau sudah tertimpa sih nggak enak ya. Karena namanya juga musibah. Kata Umar bin Khattab, al musibatu hiya kullu ma yasu'uka. Semua perkara yang membuat kamu tidak enak, itulah musibah. Begitu. Jadi ya kita harus maklum, memang musibah seperti itu. Begitu pula hadis ke-493. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Musa, qala hadatsana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair. Kemudian an Abdurrahman ibn Sa'id an Abi, itu dari Sa'id. Ya. Qala, dia berkata, kuntu ma'as Salman. Aku pernah bersama dengan Salman. Yakni maksudnya Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi dari negeri Persia. Yang orang tuanya kalau nggak salah pernah menangis, dan juga pernah orang tuanya tidak mau makan. Saking pengen supaya Salman balik lagi jadi kafir. Akhirnya dia mogok makan. Jadi mogok makan itu sudah ada dari zaman dahulu. Itu termasuk demo mogok makan. Supaya apa? Supaya tuntutannya dipenuhi oleh Salman. Ibunya mogok makan. Sampai kata Salman, wahai ibuku, kalau engkau punya 1000 nyawa dan keluar satu demi satu untuk mengembalikan aku supaya apa? Beragama Islam, aku tidak akan mau. Luar biasa ya. Kalaupun engkau punya 1000 nyawa, satu demi satu supaya aku kembali dari Islam menjadi kafir, enggak mau. Itu menunjukkan bahwa Salman Al-Farisi kuat sekali. Kuntu ma Salman, aku bersama dengan Salman, wa'ada maridun fi Kindata. Aku menengok, yakni dia menengok orang yang sakit di Kindah. Ini eh, ceritanya Salman Al-Farisi, ya. Beliau menengok orang yang sakit yang berada di Kindah. Dan diterangkan kata Sa'id, yaitu ayahnya Abdurrahman bin Sa'id. Sa'id dia berkata, kuntu ma'a Salman wa ada maridun fi Kindah. Falamma dakhala ali, maka ketika dia memasuki rumahnya, qala, maka dia berkata, absyir. Ya, absyir. Apa katanya? Ya, bergembiralah. Fa inna maradul mu'min, karena sesungguhnya penyakitnya seorang mukmin, yaj'aluhullahu lahu kafaratan wa musta'taban. Bahwasanya dia akan menjadi kafar, ya. Dia akan menjadi kafar wa musta'taban, dan juga dia akan menjadi kifarat penghapus, dan dia pun dapat apa? Yaitu dapat menjadi penebusnya. Jadi di sini kita tahu bahwa orang yang ya, kalau ada orang umpamanya ya, dia ya di dalam keadaan sakit begitu. Maka ketika dia sakit seperti itu, dikasih tahu bahwa itu merupakan kifarat. Kifarat apa? Kifarat adalah penghapus dosa. Begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya musta'taban, dan dia sedang diberikan teguran. Dihapus dosanya dan dia sedang diberikan teguran supaya dia muhasabatun nafas, yaitu supaya menghisab dirinya. Wa inna maradul fajir kal ba'ir, karena sesungguhnya penyakit bagi orang yang durhaka ini kal ba'ir, seperti al ba'ir, seperti onta. Ya, aqalahu ahluhu. Itu seperti onta yang sedang diikat oleh pemiliknya. Begitu.
Jadi kalau ada orang yang fajir, orang yang durhaka, dia itu sakit, maka itu seperti onta yang sedang diikat oleh pemiliknya. Tsumma arsaluhu, kemudian mereka pun melepaskannya. Fala yadri, lalu dia tidak mengerti. Lima uqila wa lima ursila. Kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepas. Begitu. Artinya ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya mukmin itu apabila dia terkena penyakit, maka penyakitnya itu menjadi kifarat tentang dosanya yang telah lalu dan juga menjadi teguran, ya, menjadi teguran, peringatan bahwa dia ini yakni sakit, ya, diingatkan begitulah manusia. Ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa senang, ada masa susah, kemudian juga ada masa taat dan ada masa maksiat. Itulah manusia. Dan ketika seseorang itu sakit, maka kalau yang sakit adalah orang yang fajir, orang yang durhaka, dikatakan bahwa orang tersebut seperti apa? Seperti unta yang diikat oleh tuannya. Kemudian yakni tuannya itu, pemiliknya itu melepaskannya, lalu dia pun tidak tahu, ya, bahwasanya kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepaskan. Siapa yang tahu? Tentu saja si pemiliknya. Mengapa dia mengikatnya dan dia mengapa melepaskannya? Karena pemiliknya yang lebih paham. Apa hubungannya dengan judul bab ini? Yakni tetap bicara tentang kafaratul marid, kifarat bagi orang yang sakit. Berikutnya hadis yang ke-494. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Musa qala hadatsana Hamad qala akhbarana Adi bin Adi an Abi Salama an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala bil mu'min wal mu'mina, bahwasanya yang namanya bala bencana, malapetaka, musibah itu akan senantiasa menimpa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Bahkan para sahabat Nabi itu kalau nggak diuji bertanya-tanya, kenapa saya nggak diuji? Kenapa? Karena orang yang diuji itu adalah kenaikan tingkat. Ya, kenaikan tingkatan. Maka dikatakan bahwasanya al-bala senantiasa akan menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan fi jasadihi, yang menimpa jasadnya, wa ahlihi, mungkin bala itu, bencana itu akan menimpa keluarganya, wa malihi, mungkin juga akan menimpa apa? Hartanya. Hatta yalqallahu azza wajal, lalu sampai dia bertemu dengan Allah azza wajal, wa ma alaihi khati'ah, dan dia pun tidak memiliki dosa karenanya. Artinya bahwa adanya bala bencana, adanya ujian yang menimpa jasad seorang mukmin laki-laki dan perempuan, atau menimpa keluarganya atau hartanya, semua itu tujuannya adalah supaya nanti kelak ketika kita menghadap Allah, maka kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ya, wa ma'alihi khati'ah. Tidak ada dosa. Maka kalau membaca hadis ini tentu saja setiap kita harusnya bergembira. Karena hadis ini adalah informasi kepada kita tentang apa? Tentang kesucian jiwa, kebersihan dari dosa ketika menghadap Allah Jalla Dzikruh. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Muhammad bin Ubaid qala hadatsana Amr bin Talhah an Muhammad bin Amrin, ya, mithlahu wa zada fi waladihi, dengan kata-kata fi waladihi. Yani tadi fi jasadihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi. Artinya bala bencana itu mungkin menimpa jasadnya sendiri sehingga sakit, atau mungkin istrinya, keluarganya, atau mungkin hartanya, mungkin juga anaknya. Dan semua itu sangat mungkin terjadi. Maka dari keterangan ini dikatakan inna nuzulal bala bil mu'min as-sadiq, sesungguhnya bala bencana menimpa mukmin yang benar itu merupakan sababun li ijalatil khotoya. Itu merupakan sebab dihilangkannya al khotoya, kesalahan-kesalahan. Wa amilun qawiyun lil ajri, dan
merupakan amilun qawi, orang yang beramal yang kuat atau amalan yang kuat lil ajri wa thawab, untuk mendapatkan pahala, ganjaran, wal maghfirah, dan juga ampunan minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amilun qawi, ya, amilun qawi. Maka dari hadis yang ke-429 di sini yang menjadi catatan adalah bahwa ya, tertimpa musibahnya mukmin laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan. Dan ujungnya dari orang-orang yang beriman yang terkena musibah ini adalah hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'ah. Tujuannya supaya dibersihkan dari dosa-dosa. Berikutnya, kemudian dalil yang yakni yang terakhir, yaitu dalil yang ke-495. Disebutkan di sini, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abu Bakar an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, kata Abu Hurairah, jaa A'rabiyun, telah datang orang A'rabi. A'rabi orang Arab Baduy. Ya, orang Arab Baduy. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ya akhadatka ya Ummu Mildam, ya. Qala wa ma Ummu Mildam. Di sini dikatakan, ya, apa katanya? Ummu Mildam ini adalah kunyah bagi Al-Huma, yaitu kunyah bagi demam. Demam itu disebutnya Ummu Mildam. Ummu Mildam itu maksudnya demam. Sebutan demam. Ia kunyatul Huma, ya, begitu. Disebutnya Ummu Mildam. Kata Nabi, hal akhadatka Ummu Mildam, apakah kamu sedang demam? Qala, maka tentu saja A'rabi tadi bertanya, wa ma Ummu Mildam, apa itu Ummu Mildam? Qala, dijawab, harun, panas, bainal jildi wal lahmi, panas antara kulit dan ya daging. Itu namanya mildam, Ummu Mildam, demam, al-huma, demam. Qala, maka A'rabi tadi menjawab, la, tidak. Qala, kata Rasul, fahal sudigta, fahal sudi'ta. Apa katanya? Yakni, ya, ketika dikatakan bahwasanya Ummu Mildam juga dia tidak apa? Tidak apa? Dia mengatakan tidak, ya. Maka kemudian apa? Kemudian dikatakan lagi, ya, kalau begitu, kalau Ummu Mildam bukan, ya itu maksudnya demam juga bukan, seperti itu. Apa katanya? Hal sudikta, ataukah engkau terluka, ya, terluka. Maka dikatakan qala wa masuda, apa itu as-suda? Qala rihun tak taridu fir ra'si tadribul uruq. Disebutkan yang namanya as-suda itu adalah angin. Tak taridu fir ra'si, yaitu yang ada pada kepala, tadribul uruq, yang dia mengganggu bagian saluran pembuluh darah, ya, atau urat-urat. Maka qala, dijawab, la, ya, tidak. Dia katakan tidak. Qala, maka dikatakan falam maqama, maka ketika dia berdiri, qala man sarahu an yanduru ila rajulin, barang siapa yang senang melihat seseorang min ahlin nar, yaitu dari ahli neraka, ay yandurhu, ya. Man sarahu an yanduru ila rajulin min ahlin nar, barang siapa yang ingin melihat orang, barang siapa yang ingin melihat orang yang termasuk ahli neraka, falyandurhu, maka lihatlah dia. Hadis yang ke-495 ini dikatakan sahih li ghairihi, dan sanad ini adalah sanad yang hasan. Maka dari hadis yang ke-495 ini ada beberapa pelajaran yang berharga. Apa itu? Innal mu'min, bahwasanya mukmin yu'jaru alal asqam. Mukmin itu yu'jaru alal asqam, yakni diberikan pahala karena dia yakni terkena, ya, penyakit.
wal balaya, dan juga bala bencana. Idza sabara, apabila dia bersabar, wahtasaba dzalika indallahi azza wajal, dan juga dia mengharapkan hal tersebut yaitu indallahi taala, di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau mukmin dia mendapatkan penyakit ya, kemudian juga mendapatkan bala bencana, malapetaka, musibah, maka dia akan diberikan pahala. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin ya, yang maradu, dia bisa jadi sakit. Wa yasiu, dan bisa jadi sehat. Artinya mukmin itu terkadang sakit, terkadang sehat. Falladzi la ya'riduhu marad, maka siapa yang tidak pernah terkena sakit, bahwa fi khatrin fi ya hadal hadis, maka orang yang tidak pernah terkena sakit sepanjang hidupnya, maka dia yaitu orang yang fi hadal hadis, berada pada hadis ini. Apa itu? Tadi yang diterangkan ketika ditanya, ada orang ditanya, apakah kamu pernah demam? Dia katakan, ya, apa itu? Apakah kamu pernah terkena umumil dam? Apa itu umumil dam? Itu panas antara kulit dan daging. Dia katakan tidak. Apakah kamu yakni pernah terkena luka ya, atau yang sejenisnya ya, atau terkena asuda, yaitu rih angin yang ada pada kepalanya dan juga dia merusak pembuluhnya dan seterusnya, maka dia katakan tidak juga. Ya, maka ketika dia mengatakan tidak pernah sakit, tidak pernah dapat malapetaka, tidak pernah mendapatkan bala bencana, tidak pernah terkena penyakit, tidak pernah sakit, tidak pernah terluka dan seterusnya, pokoknya hebatlah sudah, mulus nggak pernah kena apa-apa. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, man sarahu an yandura ila rajulin min ahli nar ay falyandurhu. Siapa yang ingin melihat kepada laki-laki dari ahli neraka, lihatlah dia. Masya Allah. Ini perkataan untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang mukmin tidak pernah sakit, nggak mungkin. Maka kalau ada di antara kita yang hidupnya pengennya sehat terus, nggak pernah sakit, sehat terus nggak pernah sakit, bahaya. Orang yang sehat terus nggak pernah sakit, orang yang sehat terus nggak pernah terkena malapetaka, bala bencana, musibah. Maka orang yang seperti ini, yakni adalah orang yang mendapatkan ancaman tadi. Makanya tadi di antara faedah hadisnya adalah apa katanya? Bahwa fi khatrin, dia berada dalam bahaya karena nggak pernah sakit, nggak pernah nggak pernah celaka, nggak pernah cedera, nggak pernah kena musibah. Maka bahwa fi khatrin fi hadal hadis. Maka dia dalam keadaan berbahaya seperti yang terangkan dalam hadis ini. Demikian barangkali cukup, insya Allah. Semoga berfaedah. Nanti kita akan terus dengan bab yang ke-227, yaitu babul iyada jaufal lail, bab tentang menengok orang yang sakit di tengah malam, insyaallah taala. Demikian kita akhiri sini, subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.